Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan makalah hukum acara pidana yang di dosen pengampu Ibrahim Hikmah Inggris SIFA dalam judul Dasar Peradilan yang disusun oleh Ridho, Aikal, Enrico Ardiansa, M. Jitak Ma'arif, Agus Dawat. Baiklah, puji dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, dalam pembacaan ataupun penjelasan dan misi materi makalah ini akan dijelaskan kepada Jidan. Pembahasan pengertian dasar peradilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Jadi, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang bersifat kebangsaan atau segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang meliputi suatu bangsa. Dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Dengan demikian, yang dimaksud di sini adalah sistem hukum Indonesia dan peradilan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasar nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Peradilan nasional berdasarkan pada pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dibentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam hal ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan lain. Berikut ini adalah komponen-komponen dalam sistem peradilan. A. Materi hukum. Materi hukum mencakup di dalamnya hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan. Adapun yang dimaksud dengan hukum formal adalah hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. B. Prosedur peradilan. Prosedur pengadilan adalah proses pengajuan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penentuan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Berikut ini adalah prosedur peradilan yang berlaku. 1. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran hukum guna menentukan dan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. 2. Penyidikan merupakan serangkai tindakan penyidik dalam rangka mencari serta menemukan bukti dan melalui bukti tersebut dapat ditemukan titik terang atas pelanggaran yang terjadi serta siapa orang yang menjadi tersangka. 3. Penentuan merupakan tindakan penuntut hukum dalam rangka melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang peradilan. 4. Mengadili merupakan tindakan hakim dalam rangka menerima, memeriksa dan memutuskan perkara sidang pengadilan berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Selanjutnya akan dibaca oleh Teman Enrico. D. Daya hukum. Komponen yang juga sangat penting dan menentukan tegaknya keadilan adalah kesadaran hukum, baik dari aparat yang bertugas, masyarakat maupun seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, keadilan hanya dapat diciptakan ketika seluruh komponen bangsa memiliki kesadaran hukum untuk menegakkan keadilan. Kehidupan manusia dewasa ini hampir tidak ada yang steril dari hukum. Semua lini kehidupan dijamahnya. Artinya hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting agar
perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada negara berkembang, hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku ke arah tujuan nasional, yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum, tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran hukum menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakat. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya. Jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum, tentu masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai proteksi rakyat lemah terhadap kekuasaan politik penguasa kurang menonjol untuk kalangan negara berkembang dan sebaliknya. Yang menjadi hukum ditempatkan sebagai alat dan sarana kekuasaan politik, dan hukum pun dapat dikatakan lebih dekat dengan penguasa daripada pihak yang sedang dilawan. Oleh karena itu pula negara-negara berkembang lebih banyak berhaluan semi otoriter daripada demokrasi. Dalam sistem semi otoriter, hukum merupakan institusi sebagai wadah di mana kebijakan pemerintahan dikeluarkan. Karena dengan sandaran hukum, kebijakan pemerintah berjalan mulus, sah dan mempunyai legitimasi. Tetapi pembuat dan pemakai kebijakan seringkali punya pandangan berbeda karena posisi kepentingan bahkan tujuan berbeda. Artinya posisi pembuat lebih strategis daripada pemakai, sehingga posisi tawarnya bergaining, positionnya pun lebih kuat untuk membuat kebijakan model apapun. Hasilnya kebijakan itu lebih banyak membuat representasi tujuan dan kepentingan pembuat daripada rakyat, hingga di lapangan kebijakan seperti itu tidak dapat dioperasikan karena terletak secara hierarki kelembagaan peradilan. Hierarki kelembagaan peradilan merupakan susunan lembaga peradilan yang secara hierarki memiliki fungsi dan kewenangan sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Dia bisa mengajukan perkaranya untuk diadili di tingkat pengadilan yang tinggi, yaitu pengadilan tinggi, pengajuan perkara karena tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut banding. Jika perkara tersebut kemudian diputus oleh pengadilan tinggi dan terdakwa tetap tidak puas, dia mengajukan lagi perkara ke tingkat lebih tinggi, yaitu MA. Pengajuan perkara dan pengadilan tinggi Mahkamah Agung dinamakan kasasi berikut ini: hierarki pengadilan dan 4 jenis peradilan. 1. Peradilan umum. Tingkat pertama pengadilan negeri berkedudukan di kabupaten atau kota. Tingkat banding di pengadilan tinggi berkedudukan di provinsi. Tingkat kasasi di Mahkamah Agung berkedudukan di pusat. 2. Peradilan agama. Tingkat pertama di pengadilan agama berkedudukan di kabupaten atau di kota. Tingkat banding peradilan tinggi agama berkedudukan di provinsi. Tingkat kasasi di Mahkamah Agung. 3. Peradilan militer. Tingkat pertama di pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. Tingkat banding pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama. Tingkat kasasi Mahkamah Agung. Di samping itu ada pengadilan pertempuran dan merupakan peradilan khusus pada saat terjadi pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara. Tingkat pertama di peradilan tata usaha negara. Tingkat dibandingkan di peradilan tinggi tata usaha negara. Tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Alat kelengkapan peradilan. Jika membahas mengenal sistem peradilan nasional, kita mengenal beberapa alat kelengkapan peradilan yang bisa pula disebut sebagai aparat penegak hukum, yang meliputi sebagai berikut. A. Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban rakyat. 2.
2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugasnya di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk sebagai berikut. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 8. Mengadakan penghentian penyidikan. 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak. 11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. B. Kejaksaan. Pelaksanaan tugas kejaksaan dilakukan oleh jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh 1. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah umumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. 2. Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah umumnya meliputi wilayah provinsi. 3. Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, kota dan daerah umumnya meliputi wilayah kabupaten kota. C. Kehakiman. Tugas dan wewenang lembaga kehakiman berada di tangan hakim. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan berdasarkan istilah dengan cara menafsirkan hukum serta mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasan penentuan keputusan atas perkara-perkara yang ada. D. Advokat. Pengacara advokat atau kuasa hukum adalah kata benda atau subjek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Baiklah, dalam kesimpulan ini, menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atas berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Jadi, peradilan nasional adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang bersifat kebangsaan atau segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang meliputi suatu bangsa. Dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Peradilan nasional berdasarkan pada pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menyelenggarakan peradilan negara, menegakkan hukum dan keadilan dibentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka. Alat kelengkapan negara terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Untuk saran, untuk mencapai keadilan yang bebas dan tidak memihak, maka perlu dilakukan perbaikan dari seluruh aspek peradilan yang ada. Pertama, perbaikan dari aparat penegak hukum. Benar-benar memiliki moral yang baik karena di tangan mereka lah masa depan peradilan Indonesia ini berada. Mereka juga tidak boleh mengesampingkan campur tangan Tuhan dalam suatu peradilan seperti mekanisme sistem hukum dan peradilan sekolah. Karena dengan hal ini maka akan dicapai adanya peradilan yang benar-benar adil tanpa adanya tebang pilih dan diskriminasi
Selain itu, perlu dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan dalam materi serta sanksi hukum yang ada. Baiklah, presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian dalam menjelaskan isi materi dalam judul dasar peradilan. Kami segenap kelompok 3 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.